Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan semua para pemirsa. Bertemu kembali dengan kami Emerging Ministry Medan pada program tayangan Cakap-Cakap tentang Tuhan. Malam hari ini, tema yang kita usung dalam program Cakap-Cakap tentang Tuhan ini adalah menjadi hamba untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi hamba untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Semua orang tentu menginginkan bahwa dirinya dapat berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Semua orang ingin untuk menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Semua orang ingin mendapatkan posisi yang terbaik pada kekekalan sorga. Semua orang menginginkan posisi yang terbaik. Terbaik menurut takaran rohani, terbaik menurut takaran sorga. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana saya dan saudara bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang terbaik menurut kapasitas pandangan Tuhan, bukan yang terbaik menurut takaran dunia, bukan yang terbaik menurut ukuran manusia. Ada banyak orang menginginkan posisi yang terbaik di dalam gereja, di dalam peribadahan, ingin mendapatkan tempat terbaik di gereja saat ibadah, duduk paling depan, mendapatkan kursi yang paling terbaik. Apalagi kalau kita merupakan orang dari kalangan, katakanlah kalangan yang memiliki nama besar. Mungkin kita seorang pengusaha yang besar, seorang pengusaha yang sukses, seorang yang berpendidikan tinggi, seseorang yang punya jabatan tinggi pada satu instansi atau birokrasi atau pada perusahaan. Atau mungkin kita merupakan seorang pengusaha yang sukses dan kaya raya. Dengan kata lain, kita memiliki status kehidupan duniawi yang menurut ukuran duniawi terpandang. Ada banyak orang ketika merupakan orang yang demikian, yang punya kehidupan yang terpandang menurut ukuran dunia, kerap kali ingin mendapatkan adanya posisi yang terbaik di dalam gereja. Ingin duduk paling depan pada kursi yang terbaik, ingin dilayani, disambut dengan penyambutan yang terbaik, bak raja-raja di dunia ini. Kecenderungan ini bisa timbul pada setiap orang ketika seseorang itu memiliki kehidupan yang terpandang menurut ukuran manusia. Tetapi apakah hal ini merupakan hal yang berkenan di hadapan Tuhan? Ketika kita ingin yang terbaik di hadapan Tuhan, status sosial kita,
tidak membuat kerajaan sorga bergeming, Bapak Ibu. Ketika kita ingin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita tidak mempengaruhi sorga. Ketika kita seorang yang kaya raya, pengusaha sukses, itu tidak mempengaruhi sorga untuk membuat kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Titel pendidikan saya dan saudara tidak membuat Tuhan bergeming. Posisi kedudukan kekuasaan kita tidak membuat Tuhan bergeming, Bapak Ibu. Tuhan tidak silau dengan kekayaan kita. Tuhan tidak silau dengan pangkat kita. Tuhan tidak silau dengan hal-hal tersebut. Ketika kita mungkin seorang pemimpin, katakanlah seorang yang berkedudukan, datang ke gereja ataupun menjadi pelayan dengan seseorang dari kalangan mungkin yang kehidupannya tidak terpandang menurut ukuran manusia, datang ke gereja atau menjadi seorang pelayan, tidak membuat adanya perbedaan dalam pandangan Tuhan, dalam hati Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang sekarang ini ingin dilayani. Apalagi kalau dari orang-orang pembesar. Ada sesuatu yang umum, kecenderungan untuk menjadi orang yang dilayani. Ini hal-hal yang cenderung timbul, Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Tuhan, di dalam kerajaan surga, bukan dengan cara bahwa kita dilayani, tidak. Kalau kita ingin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana caranya? Sama seperti Tuhan Yesus. Dia merendahkan hati, merendahkan dirinya untuk menjadi seorang hamba, untuk menjadi seorang pelayan. Haleluya, luar biasa. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus yang notabene adalah Tuhan, tetapi dia tunjukkan suatu pembuktian bahwa dia mengambil posisi menjadi seorang hamba bagi murid-muridnya. Dia merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya. Wow, luar biasa. Tuhan tidak semata-mata berkeinginan untuk dilayani, tapi dia melayani.
Tuhan tidak semata-mata ingin dilayani, tapi Dia menjadi hamba. Dia kerjakan pembuktian itu, yang membuktikan, memposisikan diri sebagai hamba, sebagai pelayan, dan mengambil posisi yang paling rendah. Dia basuh kaki murid-muridnya. Ada berapa banyak orang sekarang ini berkecenderungan dengan gengsi dan egonya yang tinggi, berkecenderungan untuk selalu dilayani. Adakah saya dan saudara lebih besar daripada Tuhan Yesus? Adakah saya dan saudara dengan semua kapasitas yang kita miliki mampu mengungguli Tuhan Yesus? Atau kita lebih besar dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus saja memposisikan diri sebagai hamba, sebagai pelayan bagi murid-muridnya. Dia basuh kaki murid-muridnya. Hal ini dapat diukur dengan hal-hal yang sederhana bagi kita. Ketika kita ibadah, pulang ibadah, mungkin kita melihat adanya kertas yang berserak di jajaran kursi, atau kemasan daripada gelas perjamuan kudus yang merupakan gelas yang mungil kecil terletak di kursi-kursi jemaat. Ketika kita pulang, adakah saya dan saudara memiliki hati hamba melihat tersebut? Lalu kita dengan rendah hati, oleh karena kita cinta Tuhan, kita pungut kertas-kertas tersebut, kita pungut kemasan anggur perjamuan kudus setelah selesai perjamuan kudus, kita pungut adanya tisu yang berserakan atau bungkus permen yang berserakan. Terlalu banyak orang dengan mudah keluar begitu saja dari ruangan ibadah, Bapak Ibu, dengan tidak mempedulikan sampah-sampah tersebut. Bahwa hal ini menjadi satu hal yang sering saya saksikan. Setelah saya pulang ibadah, saya lihat gitu, orang dengan gampang meninggalkan kertasnya begitu saja di kursinya. Orang dengan gampang meletakkan, membuang begitu saja tisunya. Hal sepele memang, Bapak Ibu. Nah, tapi hal sepele ini menjadi takaran yang menunjukkan siapa saya dan saudara di hadapan Tuhan. Kerap kali saya merendahkan hati saya pungut kertas-kertas yang berserakan, warta iman, warta jemaat di kursi jemaat pada saat pulang ibadah. Hal yang kecil yang kita kerjakan di hadapan Tuhan menjadi pembuktian bagi saya dan bagi saudara bagaimana hati kita terhadap Tuhan. Memang hal kecil, tetapi bagi Tuhan itu berkenan. Ketika kita memposisikan diri kita menjadi hamba yang mengerjakan hal kecil, hal sederhana. Mungkin dengan contoh kita pungut kertas-kertas di kursi jemaat ketika kita pulang ibadah. Tapi percayalah Bapak Ibu, hal yang kita kerjakan di hadapan Tuhan yang kecil tersebut sungguh membuat Tuhan berkenan.
Sungguh itu telah menunjukkan kita siapa kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita menjadi hamba, dan bahkan itu menjadi takaran bagaimana kita menghargakan Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Adakah karena kita merupakan seorang pengusaha, seorang pejabat, seorang yang berpangkat, merasa jatuh harga diri kita untuk menjadi hamba? Jangan mengerjakan hal yang sederhana tersebut. Mengutip kertas di kursi jemaat ketika kita pulang ibadah, kita mungkin merasa gengsi karena kita, oh saya seorang pengusaha, saya seorang pejabat, saya seorang berpangkat, adalah tidak pantas saya memungut kertas-kertas tersebut. Mungkin kita berkata demikian. Saya mau berkata kepada kita semua bahwa pangkat kita tidak kita bawa ke sorga, Bapak Ibu. Bahwa kekayaan kita, kesuksesan kita, kedudukan kita tidak akan kita bawa ke dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan tidak silau dengan semua hal tersebut. Tuhan hanya tertarik kepada sikap hati kita, bagaimana kita menempatkan Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan. Haleluya. Kedudukan kita tidak menjadi takaran bagaimana kita besar di sorga, Bapak Ibu. Ada banyak orang sekarang ini gila hormat, ingin dihormati karena kebesarannya, ingin dihormati karena jabatannya, ingin dihormati karena kedudukannya. Duduk paling depan supaya merasa terhormat karena status sosial yang dia sandang, karena status sosial yang dimiliki. Tetapi apa kata Tuhan? Seperti Tuhan mencela ahli-ahli Taurat. Matius 23 ayat 6 sampai 7. Matius 23 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Bagaimana ahli Taurat suka duduk paling depan, suka untuk menerima penghormatan dari orang lain dengan orang lain menyebut mereka rabi. Ahli Taurat yang notabene adalah ahli-ahli kitab, para pemimpin pada peribadahan, pada agama-agama Yahudi pada masa Tuhan Yesus. Bahwa mereka sekalipun ahli Taurat, Tuhan cela. Ada berapa banyak orang sekarang ini kecenderungan untuk memperoleh penghormatan dari orang lain, karena orang itu merasa bahwa dia adalah orang yang besar, ingin duduk paling depan. Ketahuilah, janganlah sampai dicela oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Besarnya pencapaian hidupmu sekarang ini tidak menentukan besarnya engkau dalam kerajaan sorga kelak. Karena takaran sorga untuk menjadi siapa yang paling besar di sorga adalah berbanding terbalik dengan takaran dunia.
Jangan karena pencapaian diri kita yang besar kita akhirnya direndahkan Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini tertulis dalam Matius 23 ayat 12, Bapak Ibu. Tuhan sangat tidak suka dengan kesombongan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ketika saya dan saudara merendahkan diri, mengerjakan hal yang paling kecil mungkin menurut manusia, ketahuilah bahwa saya dan saudara sesungguhnya telah ditinggikan Tuhan. Luar biasa. Kalau dunia siapa yang meninggikan maka akan tinggi. Kalau dunia siapa yang merupakan tertinggi, dia yang dilayani. Siapa yang paling rendah, dialah yang melayani. Dia adalah hamba. Tapi sorga tidak demikian. Sorga tidak demikian. Ketika kita meninggikan diri, Tuhan merendahkan. Tapi ketika kita merendahkan diri kita, yes, Tuhan sangat suka. Dan Tuhan memberikan apresiasi bahwa kita ditinggikan oleh Tuhan. Luar biasa. Jangan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling tinggi. Kita merasa orang paling hebat. Ya, menurut takaran dunia kita hebat. Tapi di hadapan Tuhan kita tidak hebat. Jangan gelar akademisi membuat sombong di hadapan Tuhan. Jangan karena kekuasaan, kedudukanmu dan pencapaian membuat engkau sombong di hadapan Tuhan. Tapi jadilah rendah hati di hadapan Tuhan dan jadilah menjadi hamba baginya. Haleluya. Kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5 dan ayat 14 sampai 17. Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Saya baca. Lalu bangunlah Yesus dan ia menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Coba kita lihat dalam ayat 4 tadi, Bapak Ibu. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Yesus menanggalkan jubahnya. Ini melambangkan bahwa Yesus menanggalkan predikat dia sebagai Tuhan, menanggalkan predikat kebesarannya, keagungannya. Wow, luar biasa. Ini Tuhan loh. Tuhan. Tidak ada posisi yang lebih tinggi di dunia ini selain daripada Tuhan. Tapi itu pun dia buktikan sikap yang merendahkan hati. Dia melepaskan kebesarannya, keagungannya tersebut walaupun dia Tuhan. Wow, luar biasa. Siapa saya dan saudara di hadapan Tuhan? Terlalu banyak orang memegang kebesarannya di dalam gereja, terlalu berpegang pada kebesarannya, keagungannya, ke siapa dia sebenarnya, walaupun dia manusia di hadapan Tuhan. Terlalu banyak orang berpegang keakuannya di hadapan Tuhan. Ayat 5 dikatakan, kemudian ia, artinya Yesus, menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Yesus lepaskan jubahnya, dia melepaskan keagungannya. Kemudian dia menuangkan air, Bapak Ibu, ke dalam baskom, dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Coba Bapak Ibu bayangkan posisi Yesus ketika dia menundukkan diri di hadapan murid-muridnya dan dia melayani murid-muridnya. Dia ambil air, dia ambil kain, dia basuh kaki murid-muridnya. Adakah kita lebih besar dibandingkan Tuhan? Tuhan saja merendahkan hatinya sebagai hamba di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan murid-muridnya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Tuhan tidak menarik kepentingan atau kebutuhan untuk dirinya semata-mata untuk dilayani, tapi dia melayani murid-muridnya. Adakah saya dan saudara mengambil sikap untuk menjadi hamba yang merendahkan hati sedemikian rupa sebagaimana yang Tuhan Yesus contohkan? Ketika saya, saudara, memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, sesungguhnya harga diri kita tidak jatuh, tapi di hadapan Tuhan harga diri kita terangkat. Mungkin menurut manusia harga diri kita jatuh, tetapi di hadapan Tuhan
tidak. Kalau kita ingin menjadi hamba, ingin menjadi berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana Yesus tunjukkan sikap untuk menjadi hamba, melayani murid-muridnya, demikian saya dan saudara juga menjadi hamba yang bisa melayani orang lain. Tanggalkan kebesaranmu menurut takaran dunia ini, supaya engkau tidak terlalu berat dapat menjadi hamba. Bagaimana kita dapat melayani menjadi hamba? Seperti contoh kecil yang saya bilang tadi, Bapak Ibu. Ketika engkau ibadah, engkau dapat tegur yang lain, walaupun dia mungkin lebih miskin daripadamu, status pendidikannya lebih rendah daripadamu. Shalom Bapak, shalom Ibu, Tuhan Yesus memberkati, apa kabar? Dengan cara kita melayani tubuh Kristus, jemaat Tuhan yang mungkin sedang ada pergumulan. Mungkin kita orang kaya, mungkin mereka itu lebih miskin daripada kita, lebih sederhana dari kita. Rendahkan hati, silakan datang layanin. Buat pelayanan kita bukan harus pelayan-pelayanan megah, pelayanan sederhana itu juga merupakan hal yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Engkau dapat melayani tubuh Kristus. Ketika mungkin dia butuh topangan doa, engkau datang ke rumahnya. Ketika engkau datang melayani seorang jemaat Tuhan yang mungkin miskin dan sederhana, ketika engkau datang dengan mobil mewahmu yang terparkir di hadapan rumahnya yang mungkin sederhana, tidak membuat harga dirimu jatuh, Bapak Ibu. Haleluya. Gengsi popularitas kita tidak membuat kita lebih baik di hadapan Tuhan. Ketika engkau seorang yang terhormat, kalau engkau mau berkenan di hadapan Tuhan, mungkin engkau tidak memiliki pelayanan besar, pelayanan yang melayani sana, melayani ini di dalam wadah gereja. Ketika engkau mengerjakan hal yang kecil, engkau pungut sampah di kursi, itu cukup bagi Tuhan untuk membuat engkau berkenan di hadapannya. Selain engkau menjadi hamba, bagaimana engkau supaya berkenan di hadapan Tuhan? Engkau harus memiliki ketaatan. Taat kepada pemimpinmu. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Ini juga berlaku menggambarkan pada posisi organisasi gereja, mungkin organisasi pelayanan. Ketika kita sebagai seorang pelayan, ada pemimpin di atas kita, bagaimana kita bisa menundukkan diri, menundukkan hati,
untuk taat kepada pemimpin kita. Sebagai seorang jemaat, bagaimana kita taat kepada pimpinan rohani kita, taat kepada gembala kita. Karena Tuhan juga sangat menginginkan umatnya taat, Bapak Ibu. Dan ketaatan kita jangan hanya kita tunjukkan di hadapan pemimpin kita untuk mengambil simpati atau apresiasi atau pengakuan dari pemimpin kita tersebut, yang membuat pengakuan bahwa kita baik. Tapi ketika pun pemimpin kita tidak ada, kita tetap menundukkan diri dan taat untuk menunjukkan siapa kita sebagai anak Tuhan dan menggambarkan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Termasuk juga kepada pemimpin-pemimpin dunia ini. Taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin rohani, taat kepada pemimpin dalam organisasi pelayanan kita, Bapak Ibu. Jangan kita menganggap lebih hebat karena kita mungkin orang kaya, karena kita mungkin pejabat, dan kita sepele kepada pemimpin-pemimpin kita. Jangan kita menjadi sombong, jangan kita menjadi merasa lebih hebat. Jangan kita menjadi orang yang merasa jago. Terlalu banyak orang di zaman sekarang tidak mampu menunjukkan sikap ketaatannya kepada pemimpin rohaninya. Tidak bisa menerima teguran, tidak bisa menerima nasihat. Ketika kita mungkin dinasihati atau ditegur, kita merasa tersinggung. Atau kita berkata kita pindah gereja. Mungkin saja kita tidak siap untuk kerajaan sorga ketika kita pun tidak bisa menerima nasihat. Ketika kita ditegur akan kesalahan kita. Luar biasa Tuhan. Kalau kita berbuat baik, balasannya dari Tuhan. Ya. Kalau kita berbuat baik, balasannya dari Tuhan. Kalau saya dan saudara mengerjakan sesuatu, kerjakanlah sesuatu itu dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ketika saya dan saudara mengerjakan sesuatu supaya kita diakui oleh manusia, maka percayalah berkat surga tidak lagi menjadi bagian kita. Terlalu sayang kalau kita juga mengerjakan suatu pelayanan untuk diakuin orang, untuk dipuji orang, untuk disanjung orang. Terlalu sayang. Karena itu tidak berdampak bagi kerajaan sorga. Ayat 7 tadi berkata di Efesus 6 tadi. Ya.
Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati lakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalau saya, saudara, melayanilah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saya dan saudara melayanilah untuk Tuhan, bukan untuk popularitas supaya engkau disanjung manusia. Tuhan tidak akan merasa tersanjung ketika engkau melayani, pelayanan itu ada untuk popularitasmu sendiri, Bapak Ibu. Tuhan tidak tersanjung dengan pelayanan yang saya kerjakan ketika saya mengerjakan pelayanan untuk popularitas saya. Tapi Tuhan akan tersanjung dan berkenan ketika saya dan saudara mengerjakan suatu pelayanan hanya karena dasar melayani untuk Tuhan. Karena ayat 8 tadi berkata, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Wow, luar biasa. Saya dan saudara menerima balasan dari Tuhan ketika mengerjakan sesuatu yang baik. Jadi untuk saya dan saudara bisa menjadi orang yang berkenan di hadapannya, memiliki penundukan diri, termasuk juga kesungguhan melayani dengan sikap yang murni, mengerjakan pelayanan untuk Tuhan. Dan untuk kita bisa menjadi hamba atau yang berkenan di hadapan Tuhan, bahwa kita harus merupakan orang yang memiliki kerendahan hati untuk nasihat atau teguran. Amsal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Wow. Orang bodoh yang tidak terima nasihat akan merasa lurus menurut pikirannya, Bapak Ibu. Tapi orang yang bijak adalah orang yang menerima nasihat. Adakah saya dan saudara memiliki hati yang rela untuk dinasihatin, untuk ditegur, untuk dididik? Atau sebaliknya, kita merasa terlalu gengsi atau harga diri kita jatuh ketika kita menerima teguran, ketika kita menerima didikan? Ketahuilah bahwa ketika kita merendahkan hati untuk menerima didikan, walaupun kita mungkin orang besar, dan didikan atau nasihat itu dari orang yang menurut kita kecil, ketahuilah sesungguhnya harga diri kita tidak jatuh, Bapak Ibu. Bahwa dalam hal ini juga saya melatih diri, Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa membangun diri, melatih diri, menerima nasihat dari orang lain yang secara struktural organisasi perusahaan lebih rendah daripada saya. Saya berusaha menerima masukan-masukan.
bahwa di dalam kehidupan pelayanan juga, saya berusaha membangun diri untuk mendukung teman-teman saya. Saya berusaha untuk tidak merasa tersalib, tersaingi atau ditinggalkan. Beberapa kali teman saya, tim saya, Bapak Ibu pergi melayani, saya tidak ikut. Saya telepon, abang gimana, kakak gimana pelayanan kalian? Bagaimana, udah sampai mana? Selama melayani Tuhan Yesus memberkatin. Saya tidak iri ketika mereka pergi melakukan misi ke daerah, Bapak Ibu. Saya doakan. Beberapa minggu lampau, teman pelayanan saya telepon untuk pergi ke satu tujuan. Lalu teman saya berkata, oh kami sudah ada tujuan begini bang. Oh abang melayani? Iya. Oke, selamat melayani bang, Tuhan berkatin. Saya tidak merasa tersalib. Tapi berapa banyak orang sekarang ini merasa tersalib dan merasa terluka di dalam pelayanan. Saya saudara melayani bukan melayani diri kita Bapak Ibu, tapi kita melayani Tuhan. Ketika kita mau melayani dengan sungguh-sungguh. Kita hidup sebagai anak Tuhan juga harus ada ketaatan kepada pemimpin kita, kepada atasan kita, kepada pemerintahan kita. Bahwa kita sebagai anak Tuhan supaya berkenan di hadapan Tuhan, bahwa kita juga harus bisa seperti Tuhan Yesus, menjadi hamba, menjadi pelayan bagi murid-murid. Wow. Adakah saya dan saudara mau merendahkan hati seperti Tuhan Yesus? Lepaskan status mobil mewahmu, lepaskan status rumah mewahmu, lepaskan status sebagai engkau pengusaha, pejabat, penguasa. Mau melayani seperti Tuhan Yesus, menjadi hamba? Ketika saya saudara ingat yang terbesar, jadilah hamba. Matius 23:11 tadi berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Bila saya dan saudara ingin terbesar di dalam kerajaan sorga, Matius 23 ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yesus berkata, siapa yang terbesar di antaramu, jadilah pelayan bagimu. Wow. Dunia takarannya siapa yang terbesar, maka dia yang dilayanin. Tapi sorga, siapa yang terbesar harus menjadi pelayan. Tuhan Yesus juga membuktikan dirinya. Dia menjadi pelayan bagi murid-muridnya. Ketika engkau merasa orang pembesar dan engkau dilayani, sadarilah kita bukan orang yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Kalau saya dan saudara merasa orang yang besar, jadilah orang yang melayani bagi sesama, bagi umat Tuhan, bagi tubuh Kristus. Ketika saya dan saudara memposisikan diri menjadi hamba dan menjadi pelayan tersebut, ya ada pengakuan sorga bahwa kita orang yang terbesar di antara yang lain. Demikian malam hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan ini biarlah menguatkan saya dan saudara bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan.
Jadilah hamba, layani sesama, layani tubuh Kristus. Tunduklah, patuhlah kepada pemimpin rohani kita, kepada gembala kita. Kerjakan pelayananmu untuk Tuhan. Jangan kerjakan pelayanan untuk gengsimu. Jangan kerjakan pelayananmu untuk pengakuan manusia. Karena terlalu kecil pemahaman kita kalau kita mengharapkan pengakuan dunia ini ketika kita melayani. Dan rendahkan hatimu terhadap nasihat, supaya kita bisa menerima nasihat. Demikian pelayanan kami dari Amazing Ministry malam hari ini. Harapan kami, biarlah semua saudara diberkati malam hari ini. Kami rindu kita semuanya menjadi jemaat-jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa.